Su Tianran memang orang yang merencanakan partisipasi sekte Roh Kudus dalam turnamen ini. Namun, sekte Roh Kudus adalah sekte penguasa jiwa jahat yang dibentuk oleh para murid Gereja Roh Kudus. Bukan hal yang baik jika mereka dibiarkan memenangkan turnamen, orang-orang akan sangat tidak senang. Alasan mengapa sekte Roh Kudus berkompetisi di turnamen ini adalah karena mereka ada di sini untuk menghadapi sekte Tang, Akademi Shrek, dan bahkan sekte tubuh yang belum menampakkan diri. Misi utama mereka adalah menghilangkan semua hambatan bagi tim Sun Moon. Su Tianran secara pribadi telah menjelaskan rencana ini kepada Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Jika mereka bertemu sekte Roh Kudus di final, mereka akan menjadi juara. Karena kata-katanya sangat jelas, sangat mudah untuk mengetahui apa yang dia sarankan kepada mereka berdua. Kedua saudara kandung Hongchen tahu apa yang diharapkan Su Tianran. Pertandingan hari ini lebih penting bagi mereka dibandingkan turnamen sebelumnya. Lagi pula, terakhir kali, mereka bukanlah inti dari tim Sun Moon, meski sempat kalah dari tim Shrek di final. Mereka juga tidak memimpin tim mereka. Namun, kali ini berbeda. Mereka mewakili Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Aula Kebajikan Terkemuka, kakek mereka, dan seluruh kekaisaran. Mereka tidak boleh kalah dalam pertandingan hari ini. Xiao Hongchen duduk di ruang tunggu. Meskipun dia tahu bahwa tim Shrek saat ini tidak terdiri dari talenta terbaik dari Akademi Shrek, dia masih sangat gugup. Penampilan mereka biasa-biasa saja, dan mereka tidak terlalu mengesankan siapapun. Satu-satunya orang yang patut diperhatikan adalah pemimpin tim mereka. Namun, tidak ada kaisar jiwa selain dia. Dibandingkan dengan sekte Tang, kemampuan mereka tidak begitu mengesankan. Namun, hati Xiao Hongchen terasa sangat berat hari ini karena suatu alasan. Itu seperti yang dia rasakan ketika mereka menghadapi sekte Tang. Jangan bilang tim ini bisa mengancam kita. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan tim kelas 2, maka... Saat dia berpikir sampai di sini, Xiao Hongchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Semangat juangnya melonjak. Kakak laki-laki, tenanglah, kata Meng Hongchen padanya. Oke. Xiao Hongchen memandangi adik perempuannya. Kali ini, Wang Dong bukan lagi pesaing mereka. Meng Hongchen memang sangat normal. Adik, ayo lakukan yang terbaik hari ini. Kita harus menang hari ini, Meng Hongchen tersenyum. Dia jauh lebih percaya diri daripada Xiao Hongchen. Kakak, ini hanya tim lapis kedua Shrek. Jangan khawatir, kami pasti menang. Tempat istirahat, sejak Wang Qr pergi, Huo Yuhao mulai banyak merenung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, saya mengerti sekarang. Wang Dong bingung saat dia memandangnya dan bertanya, apa yang kamu mengerti? Huo Yuhao berkata, saya tahu mengapa QR membuat barisan ini. Cemerlang. Tim Sun Moon pasti dalam masalah hari ini. Wang Dong dengan lembut mencekiknya dan berkata, tidak bisakah kamu menjadi begitu misterius? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, jika kamu membiarkan aku menciummu, aku akan mengungkapkan semuanya. Wang Dong memutar matanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku, tapi hati-hati malam ini. Huo Yuhao membentak, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Kamu bahkan tidak menemaniku tidur sekarang. Jangan bilang kamu akan mengusir orang cacat dari tempat tidur. HMPH, Wang Dong membuat rencana, dan memperlihatkan senyuman menawan di wajahnya. Jika kamu bisa menebak apa yang akan aku lakukan, aku akan tidur denganmu malam ini, benar-benar? Huo Yuhao sangat senang. Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa melihat dan mencari tahu. Sikap Wang Dong tiba-tiba berubah total, dan Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menjadi semakin seperti penyihir kecil. Saya menyesali ini. Mengapa saya membiarkan dia mendapatkan kembali kesadarannya? Namun, aku menikmati perasaan ini. Mari kita lihat. Wang QR akan menjadi yang pertama dalam babak penyisihan individu, kata Huo Yuhao begitu lembut sehingga hanya Wang Dong dan orang-orang dari sekte Tang lainnya yang dapat mendengarnya. Wang QR akan menjadi orang pertama yang bertarung? Semua orang bingung. Itu tidak masuk akal. Dengan status Wang QR sebagai pemimpin tim, dialah yang seharusnya memegang benteng. Saat mereka penuh dengan keraguan, Wang QR sudah melompat ke atas panggung dan berjalan menuju tengah. Di sisi lain, seorang pemuda jangkung dan besar dari tim Sun Moon juga melompat ke atas panggung.
Dia tidak muncul ketika mereka melawan Sekte Tang. Terbukti, dia adalah salah satu pemain pengganti. Itu memang Wang Qiuer. Yu Hao, kamu brilian. Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Su Tianran mendapat pencerahan, saya juga mengerti. Faktanya, Qiuer harus menjadi yang pertama bertarung, bukan hanya dia yang menyadari apa yang sedang terjadi. Mata Hichaito juga memiliki pandangan wahyu saat dia tersenyum. Hanya saja dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Hichaito dan Huo Yuhao sudah berada di antara 6 besar di turnamen bawah tanah. Di babak berikutnya, 3 besar akan ditentukan. Itu terjadi malam ini. Jika mereka berhasil masuk 3 besar, mereka bisa mewakili aliansi Dusquater di final turnamen antara 3 organisasi berbeda. Mereka telah mendapatkan cukup banyak uang dalam beberapa putaran pertama turnamen. Namun sayang sekali mereka hanya memperoleh beberapa logam langka. Meskipun mereka memiliki beberapa juta koin jiwa emas, mereka tidak berguna jika tidak dapat digunakan untuk membeli logam langka. Nomor 96 dan 98 juga berada di 6 besar. Huo Yuhao atau Hichaito akan menghadapi setidaknya satu dari mereka. Huo Yuhao telah bertemu Gao Dalou lagi, tapi dia belum mengungkapkan identitas aslinya. Dia membuat Gao Dalou menunggu dengan sabar. Huo Yuhao hanya akan membawanya kembali setelah turnamen berakhir. Dia tidak akan takut untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tim Shrek versus Tim Sun Moon. Pertarungan pertama babak penyisihan individu. Kedua belah pihak, harap laporkan nama Anda. Wasit hari ini tetaplah Unbreakable Douluo. Karena dia sangat adil dan meninggalkan banyak tim yang bersaing dengan puas, Douluo berjudul dan insinyur jiwa kelas 9 ini secara pribadi menjadi wasit beberapa pertarungan yang lebih penting. Tidak diragukan lagi, tidak ada pertarungan yang sama pentingnya antara tim Shrek dan tim Sun Moon. Zheng San juga bermasalah saat melihat anggota dari kedua sisi. Dia tahu tentang permusuhan antara tim Shrek dan tim Sun Moon. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada pihak yang mampu kehilangan pertandingan ini. Shrek, Wang Qiuer. Wang Qiuer masih mengenakan cadar. Rambut biru bubuknya tergerai di belakang punggungnya. Meski penampilannya tidak bisa dilihat, matanya yang besar dan indah, serta sosoknya yang menawan, tetap meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Ye Chanxiang. Meskipun dia sangat tinggi dan besar, dia tidak memiliki banyak daging di tubuhnya. Dia memberi kesan kepada semua orang bahwa dia adalah sekantong tulang. Bahkan ada perasaan aneh tentang dia. Kedua belah pihak, tolong mundur dan bersiap untuk pertandingan. Zheng San menginstruksikan. Dia bahkan melewatkan bagian di mana dia seharusnya meminta kedua belah pihak untuk tidak menyakiti pihak lain. Dia tahu itu sia-sia. Wang Qiuer berbalik dan berjalan ke posisinya, dan Ye Chanxiang melakukan hal yang sama. Wang Qiuer berdiri di posisinya dan memperhatikan lawannya. Dia menyipitkan mata, dan mengungkapkan cahaya redup dan misterius di matanya. Ye Chanxiang juga menatapnya. Namun, dia menyeringai. Mulutnya tiba-tiba membesar, dan dia menyeringai lebar hingga bibirnya hampir mencapai telinganya. Dia memperlihatkan gigi putih dan gusi berwarna merah darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jika itu adalah wanita biasa, dia pasti akan berteriak ketakutan. Namun, Wang Qiuer terlihat sangat tenang. Zheng San mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan memandang kedua belah pihak sebelum berteriak, "Cocok, mulai." Wang Qiuer segera bergerak ketika Zheng San mengumumkan dimulainya pertarungan. Semua orang mendengar suara teredam dari panggung. Penghalang kedap suara di sekitar panggung bersifat searah. Suara-suara dari luar tidak terdengar di dalam, tetapi suara-suara dari dalam dapat terdengar di luar. 1. Wang Qiuer meledak ke depan seperti peluru meriam emas saat suara teredam bergema. Wang Qiuer sangat ganas di ronde-ronde sebelumnya, namun dia tidak bertindak terlalu berlebihan. Namun, dia mengungkapkan aura yang berbeda hari ini. Ye Chanxiang juga tidak menunda. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul dari kakinya. Setelah ini, cahaya hitam muncul di tubuhnya. Sesosok hitam terpisah dari tubuhnya dan muncul di hadapannya. Namun, cincin jiwanya masih ada di tubuhnya. Itu adalah kerangka hitam dengan aura menakutkan. Ia memiliki sosok yang sama dengan Ye Chanxiang.
Saat cincin jiwa pertama Ye Chanxiang bersinar, ukuran kerangka itu berlipat ganda. Tulangnya juga menjadi lebih tebal. Ini adalah jiwa bela diri Ye Chanxiang, skeleton. Itu adalah kerangka yang menggunakan tubuhnya sebagai cetak biru. Itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tidak perlu mengangkat senjata berat apapun, dia hanya bisa mengandalkan kerangkanya. Itulah mengapa dia bisa menangani beban yang jauh lebih berat dalam pertarungan, setidaknya beberapa kali lebih besar dari seorang insinyur jiwa pada umumnya. Ini tidak dianggap sangat berguna bagi seorang guru jiwa, tetapi sangat praktis bagi seorang insinyur jiwa. Namun, lawannya hari ini adalah Wang Qiu'er. Setelah Ye Chanxiang melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, ekspansi kerangka, Wang Qiu'er telah tiba di depannya. Dengan kekuatan menakutkan yang dimiliki Wang Qiu'er, dia dapat dengan mudah meluncur 100 meter di udara. Tinju emas besar meluncur ke arah kepala Ye Chanxiang. Embusan angin berbahaya menyapu wajahnya. Ye Chanxiang hanya merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya sebelum cahaya keemasan bersinar terang di depannya. Ritme apa ini? Ini terlalu cepat. Bukankah dia seharusnya menjadi guru jiwa tipe penyerangan? Mengapa dia lebih cepat dari master jiwa tipe agility? Ye Chanxiang tanpa sadar memerintahkan tengkoraknya untuk memblokir tubuhnya. Sepasang telapak tangan kerangka tebal mencakar tinju Wang Qiu'er. Menghindari? Apakah itu gaya Wang Qiu'er? Bermimpilah. Ledakan. Tinjunya menabrak cakar kerangka. Skeleton ingin mengatupkan cakarnya, tapi tidak bisa. Retakan mulai muncul di tangannya, dan memanjang dari sendi jari ke arah pergelangan tangan. Wang Qiu'er berputar setengah di udara, dan kaki kanannya ditebas seperti cambuk. Dia tidak mungkin secepat itu. Ye Chanxiang hampir memuntahkan darah. Tengkoraknya bukanlah sesuatu yang dia panggil, tapi jiwa bela dirinya. Karena jiwa bela dirinya terluka, dia juga menderita serangan balasan. Dia bahkan tidak berhasil mengambil meriam jiwa sebelum kaki Wang Qiu'er jatuh. Kali ini, Ye Chanxiang belajar dari kesalahannya sebelumnya, dan dengan cepat menarik jiwa bela dirinya. Tangan kanan skeletonnya yang patah menghilang. Kaki Wang Qiu'er tidak mengenai apa-apa, tetapi menghasilkan embusan angin. Hembusan angin ini tampak seperti tornado yang mengamuk di lembah pegunungan pada malam musim dingin yang dingin. Baju Ye Chanxiang basah oleh keringat dingin hanya dalam waktu singkat. Bahkan ketika kakinya tidak mengenai apapun, Wang Qiu'er tidak menarik kembali kekuatannya. Dia langsung menghantam tanah, dan menggunakan momentum itu untuk bangkit kembali. Dia mengarahkan lutut kirinya ke dada Ye Chanxiang. Ye Chanxiang sangat tertekan saat ini sehingga dia ingin mati. Dia adalah seorang insinyur jiwa. Sungguh buruk berada begitu dekat dengan seorang guru jiwa. Apalagi lawannya adalah Wang Qiu'er. Dia ingin berteriak dan memohon padanya untuk memberinya kesempatan. Apakah dia akan melakukannya? Ya, tapi di kehidupan selanjutnya. Lapisan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya saat dia menggunakan Invincible Barrier untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Cahaya keemasan dari Invincible Barrier sedikit bergelombang, dan Ye Chanxiang ketakutan pucat. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan penghalang tak terkalahkannya juga? Di bawah panggung, Xiao Hongchen sudah sangat marah hingga dia berdiri. Dia tahu bahwa Ye Chanxiang telah sepenuhnya ditekan. Termasuk semangat juangnya. Dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Namun, Ye Chanxiang masih berjuang untuk bertahan dalam pertarungan. Dia dengan cepat melepaskan skeletonnya lagi. Meski tanpa satu tangan, ia tetap dilengkapi dengan alat jiwanya. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, dan mempersiapkan alat jiwanya secara bergantian, Wang Qiu'er menyerang penghalang tak terkalahkan seperti dia sedang memukul karung pasir. Penghalang tak terkalahkan tidak sepenuhnya tak terkalahkan, karena itu menghabiskan kekuatan jiwanya. Itu sangat berguna jika dia ingin menyelamatkan nyawanya sendiri, tapi itu tidak sebaik pelindung untuk tujuan pertahanan. Jelas bukan pilihan terbaik baginya untuk segera menggunakannya saat dia melawan Wang Qiu'er. Dia melepaskan meriam jiwa pertamanya. Ye Chanxiang memilih peluru meriam yang paling eksplosif dan berkekuatan tinggi. Dia hanya punya satu tujuan, untuk memaksa Wang Qiu'er pergi sehingga dia punya ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Dia hampir menangis ketika dia merasakan kekuatan jiwanya menipis. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menguras kekuatan jiwanya juga. Ledakan!
Bola cahaya keemasan yang kuat terpancar dari tubuh Wang Qiuer. Setelah itu, peluru meriam berkekuatan tinggi meledak. Dia meledakkan cangkang meriam dengan tinjunya. Itu meledak sangat dekat dengannya, dan dia memang terpaksa mundur. Namun, kekuatan ledakan juga mempengaruhi Invincible Barrier. Ye Chanxiang merasakan kekuatan jiwanya turun lagi. Setelah itu, dia melihat Wang Qiuer kembali. Selanjutnya, efek dari Invincible Barrier miliknya akan segera berakhir. Kali ini, dia melihat seberkas cahaya keemasan di tangan Wang Qiuer. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan menembus Invincible Barrier. Cahaya keemasan menyebabkan penghalang itu hancur, dan Ye Chanxiang merasakan kekuatan jiwanya dikeluarkan sepenuhnya. Zheng San sedang memantau pertarungan mereka. Saat Invincible Barrier dihancurkan, dia sudah berada di depan mereka berdua. Dari lubuk hatinya, dia sangat mengagumi gaya bertarung Wang Qiuer yang kejam. Cemerlang. Dia benar-benar membuat lawannya bingung saat dia menyerang. Sayangnya lawannya mewakili Kekaisaran Matahari Bulan. Kemungkinan akan ada pertarungan tim setelah ini. Sebagai wasit, dia harus melakukan yang terbaik untuk mencegah pertumpahan darah. Dia membenturkan telapak tangannya ke cahaya keemasan, tapi dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Bagaimanapun, dia adalah seorang berjudul Dou Luo, dan tidak bisa terlalu mempengaruhi prosesnya. Jika dia menghabiskan terlalu banyak kemampuan Wang Qiuer, itu akan sangat tidak adil bagi tim Shrek. Namun, dia dengan cepat menarik tangannya saat telapak tangannya menyentuh tombak naga emas. Dia merasa ngeri. Dia merasakan daging di telapak tangannya larut saat dia menyentuh tombak. Meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghentikan perasaan ini, dia masih tertegun. Telapak tangannya masih efektif. Lagi pula, tombak itu dihantam oleh telapak tangan seorang berjudul Dou Luo. Namun, masih berhasil menembus bahu Ye Chanxiang. Ketika Ye Chanxiang melihat Zheng San, dia merasa sangat lega. Wasit, Anda datang pada waktu yang tepat. Namun, seluruh tubuhnya menegang saat tombak menusuk bahunya. Kekuatan jiwanya benar-benar terkuras setelah dia menderita serangkaian serangan Wang Qiuer. Dia tidak memiliki kekuatan jiwa berlebih untuk melawan kekuatan tombak naga emas. Pada saat Zheng San bereaksi dan menarik Ye Chanxiang pergi, seluruh rongga dadanya sudah ambruk. Tidak ada setetes darah pun di tombaknya, tapi cahaya keemasan terus melonjak ke arah Wang Qiuer. Melahap. Tombak naga emas yang memakan kehidupan. Kekuatan hidup yang dia habiskan mengisi kembali tubuhnya. Meskipun itu tidak terlalu membantu memulihkan kekuatan jiwanya, itu sangat efektif memulihkan energinya. Sepanjang pertarungan, Wang Qiuer mengandalkan kekuatan tertingginya. Kamu. Zheng San menatap tajam ke arah Wang Qiuer. Namun, Wang Qiuer bahkan tidak memandangnya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah panggung. Semua orang dari tim Sun Moon berdiri. Seseorang baru saja meninggal lagi. Kemampuan Ye Chanxiang tidak biasa. Namun, dia hanya mampu melepaskan satu peluru meriam berkekuatan tinggi. Meng Hongchen melompat ke atas panggung. Mereka tidak dapat dikuras lebih jauh lagi. Kalau tidak, mereka akan menjadi seperti sekte Tang, dengan anggota yang tidak cukup untuk bersaing. Jika itu terjadi, bagaimana mereka akan bertarung di babak tim? Meng Hongchen akan menjadi anggota kedua tim Sun Moon yang bersaing. Kakak beradik Hongchen sudah merencanakannya. Ye Chanxiang akan menjadi yang pertama berkompetisi, dan dia akan menguji kemampuan lawan mereka. Jika lawannya terlalu kuat, Meng Hongchen akan menjadi lawan selanjutnya. Mereka tidak bisa membiarkan lawan mereka menghabiskannya lebih jauh. Meng Hongchen menjadi tegang saat dia menatap Wang Qiuer. Terbukti bahwa dia juga menahan diri di babak sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengalahkan insinyur jiwa kelas 5 elit dari Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon dalam kurun waktu sesingkat itu, bahkan jika dia adalah kaisar jiwa berantai 6. Tatapan Wang Qiuer masih setajam sebelumnya. Itu tidak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak terengah-engah. Sepertinya dia tidak bertarung sama sekali. Dia meraih bagian tengah tombak naga emasnya, ujungnya mengarah secara diagonal ke tanah. Dia begitu tenang hingga dia tampak seperti patung. Ini adalah Nyonya Naga Emas dalam kondisi puncaknya. Ledakannya yang mengerikan pernah mengalahkan Ji Juan dalam satu serangan. Seberapa kuat dia? Tanpa memahaminya, tidak mungkin bagi Chanxiang untuk menahan serangannya.
Bahkan saat Zheng San turun tangan, dia tetap mati di bawah tangan tombak naga emas. Huo Yuhao mengungkapkan cahaya ilahi yang sedingin es di matanya. Dia melipat tangannya di depan dadanya saat dia menyaksikan pertarungan itu. Dia tahu tebakannya benar. 2. Babak penyisihan individu merupakan kesempatan besar bagi setiap anggota tim untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, babak eliminasi individu tidak dapat menentukan hasil akhir kecuali satu tim dapat mengalahkan ketujuh anggota tim lain dengan paling banyak 2 anggota. Seringkali babak penyisihan individu digunakan untuk menguras kemampuan lawan sehingga mendapatkan keuntungan di babak beregu. Ketika Huo Yuhao melihat Wang Qiuer memilih Lan Susu dan Lan Luoluo untuk memasuki ruang tunggu, dia tahu bahwa Wang Qiuer sepenuhnya sadar bahwa dia tidak dapat mengalahkan seluruh Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul sendirian. Satu-satunya peluang mereka adalah di babak tim. Dugaan Huo Yuhao terbukti. Mengapa Wang Qiuer pergi duluan? Jika dia berhasil mengalahkan 3 lawan berturut-turut, dia berhak meminta putaran tim untuk memulai dan menyerah pada sisa pertarungan individu. Dengan kemampuan dominannya, dia bisa menguras kemampuan lawannya namun tetap menjaga kekuatan bertarungnya sendiri. Dengan cara ini, tim Shrek akan memiliki peluang lebih besar untuk menang, karena mereka memiliki Dai Huabin dan Julu, serta saudara perempuan Lan, yang semuanya memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Tidak diragukan lagi ini adalah strategi terbaik. Huo Yuhao tidak bisa memikirkan strategi yang lebih baik untuk tim Shrek. Namun, Wang Qiuer harus menanggung banyak tekanan jika mereka menggunakan strategi seperti itu. Tidak hanya dia harus melawan 3 orang dalam satu tembakan, tetapi dia masih harus memimpin seluruh tim di babak tim. Dari awal hingga akhir, dia akan mendapat banyak tekanan. Bisakah dia mengatasinya? Tim Sun Moon tidak mengulangi kesalahan mereka melawan Sekte Tang. Mereka mengirim Meng Hongchen di babak eliminasi individu kedua. Putaran individu ini mungkin berdampak besar pada keseluruhan turnamen. Semua orang dari Sekte Tang duduk tegak dan diam-diam menunggu pertarungan ini dimulai. Wang Qiuer tidak hanya harus mengalahkan Meng Hongchen, tetapi dia juga harus mengalahkannya sepenuhnya. Itu tidak akan mudah. Cocok, mulai, ekspresi Zheng San suram saat dia mengumumkan dimulainya babak individu kedua. Meskipun dia adalah seorang douluo berjudul, dia tidak bisa menghentikan kaisar jiwa untuk membunuh seseorang. Ini adalah penghinaan baginya. Meng Hongchen segera pindah setelah Zheng San berteriak. Belajar dari pelajaran sebelumnya, dia tidak segera melepaskan alat jiwa pertarungan jarak dekat miliknya. Sebaliknya, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan biru es yang tampak aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitamnya tiba-tiba menyala. Mengungkapkan kultivasinya sebagai kaisar jiwa. Semua penonton bersorak ketika mereka melihat 6 cincin jiwanya. Sebelumnya, Wang Qiuer telah menunjukkan betapa dominannya dia. Auranya begitu menekan sehingga para penonton tidak bisa bernapas. Saat ini, Meng Hongchen menunjukkan bahwa dia tidak kalah dengan Wang Qiuer, dan berhasil melepaskan semua orang dari dominasi Wang Qiuer. Cincin jiwa pertama dan kedua Meng Hongchen bersinar secara bersamaan, dan cincin biru sedingin es tiba-tiba menyebar dari kaki Meng Hongchen. Dia sudah mengambil keputusan. Bukankah seranganmu sangat kuat? Baiklah, aku akan menggunakan pertahananku untuk melemahkanmu secara perlahan. Apapun yang terjadi, Anda akan memasuki domain IC Venom Ring saya. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda akan tetap diracuni jika Anda tidak memiliki es tertinggi seperti Huo Yuhao. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Anda di babak ini, Anda tidak akan bisa bertarung di babak tim setelah racun Vermilion Clear Icetoat saya muncul di tubuh Anda. Saat itu terjadi, tim Sun Moon akan menang. Meng Hongchen sangat berpikiran jernih. Melawan seseorang seperti Wang Qiuer, yang sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, dia adalah senjata terbaik untuk melawannya. Namun, Meng Hongchen dan bahkan Zheng San tertegun ketika Wang Qiuer tidak memulai serangan. Sebagai master jiwa pertempuran jarak dekat, dia tidak berniat untuk maju. Dia melangkah dengan kaki kirinya, dan bagian atas tubuhnya berputar setengah. Dia mengangkat tombak naga emasnya ke bahunya dengan tangan kanannya dan merentangkannya. Meng Hongchen tiba-tiba merasakan aura yang tak terlukiskan dan menakutkan di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat ke arah Wang Qiuer lagi, dia melihat mata Wang Qiuer bersinar aneh, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi kabur.
Kedua ujung tombaknya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan bahkan mengembun membentuk percikan api yang tampak sangat mengancam. Seluruh tubuh Wang Qr mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lapisan sisik emas menyebar dari tombaknya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, sisik-sisik itu menutupi setiap bagian tubuhnya kecuali wajahnya. Dari 6 cincin jiwanya, 2 yang pertama bersinar terang. Di antara semua penonton, hanya Huo Yuhao yang tahu siapa mereka. Itu adalah keterampilan jiwa pertama Wang Qr, tubuh naga emas, dan keterampilan jiwa keduanya, kekuatan naga. Tidak hanya itu, Huo Yuhao juga tahu bahwa Wang Qr telah mengaktifkan kemampuan bawaan dari naga emasnya, kebanggaan naga emas. Dia telah meningkatkan kekuatan naga emasnya yang mengerikan hingga batasnya, dan bahkan mengaktifkan persepsi naga emasnya. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar untuk merasakan semua yang sedang terjadi, dan menemukan bahwa ada garis yang menghubungkan Wang Qr dan Meng Hongchen pada titik ini. Wang Qr seperti gunung berapi yang akan meletus sekarang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan percikan api emas yang intens. Saat percikan tumbuh semakin kuat, tubuhnya perlahan-lahan disembunyikan oleh mereka. Percikan emas perlahan terkonsolidasi untuk membentuk penampakan kepala naga emas besar. Kepala naga emas ini mengeluarkan raungan yang menakutkan. Ini. Meskipun seluruh tim Sun Moon tahu bahwa pemimpin tim Shrek sangat kuat, mereka tidak mengira dia sekuat ini. Kemampuan Wang Qr melampaui apa yang dibayangkan Meng Hongchen. Dia hanya merasa kesulitan bernapas sekarang, seolah-olah seluruh tubuhnya ditahan oleh tali yang kuat namun tidak terlihat. Perasaan menakutkan membuatnya sangat terengah-engah. Sepertinya tombak Wang Qr akan menembus tubuhnya di saat berikutnya. Dia tidak ragu lagi. Dia dengan cepat mengakhiri 2 keterampilan jiwa pertamanya, dan baju zirah berwarna biru es dengan cepat menutupi tubuhnya. Seluruh tubuhnya berada di bawah perlindungan baju besi ini. Kali ini, bukan senjata yang muncul di tangannya, melainkan perisai berwarna biru es. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6 atau lebih tinggi. Meng Hongchen merasa sedikit lebih baik untuk sesaat, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kepala naga emas yang dibentuk oleh percikan api di tubuh Wang Qr akan berubah menjadi naga emas sejati. Dia diberi terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Meng Hongchen membuat keputusan yang salah karena apa yang terjadi di ronde terakhir. Dia tahu mengapa dia melakukan kesalahan. Wang Qr ini terlalu licik. Dia tidak hanya kuat, dia bahkan tahu apa yang kupikirkan. Meng Hongchen mengatupkan giginya, karena dia tahu bahwa Wang Qr hampir selesai mengumpulkan kekuatannya. Begitu dia meletus, itu pasti akan menjadi serangan yang mematikan. Bahkan Zheng San mulai gugup. Dia bertanya-tanya apa efek serangan Wang Qr. Kekuatan yang dikeluarkan oleh tombak naga emas membuatnya takut. Apakah itu jenis kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh Kaisar Jiwa? Tombaknya bukanlah alat jiwa apapun, tetapi kekuatannya tidak lebih rendah dari alat jiwa kelas 8. Tidak heran Akademi Shrek menjadi akademi terbaik di dunia. Raungan naga bernada rendah terdengar, dan kepala naga besar itu akhirnya bangkit. Cahaya keemasan yang menyilaukan membentuk tubuhnya, dan aura menakutkannya membuat semua orang bergidik. Meng Hongchen menarik napas dalam-dalam, dan lapisan demi lapisan cahaya biru es mulai muncul dari tubuhnya. Namun, mereka terlihat sangat tidak berarti dibandingkan dengan emas yang mulia dan menakutkan dari Wang Qr. Ini adalah kemampuan Wang Qr yang sebenarnya. Wang Dong'er memutar kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa Huo Yuhao memperhatikan dengan penuh perhatian, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia hanya lega. HMPH, apakah kamu senang melihat Qr begitu kuat? Wang Dong'er bertanya dengan lembut. Ya. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menambahkan, saya senang untuk Shrek karena Qr begitu kuat. Sepertinya mereka benar-benar memiliki peluang hari ini. Saya hanya berharap wasit membiarkan mereka bentrok. Kali ini, akumulasi Qr terlalu menakutkan, secercah cahaya keemasan melesat tepat ketika auman naga berada pada kondisi paling menggema. Naga emas besar yang telah naik ke udara mengejar seberkas cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang menakutkan langsung menerangi seluruh panggung. Hanya ada satu sasaran. Aku mengaku kalah.
Adegan tak terduga terjadi. Meng Hongchen meraih kepalanya dengan kedua tangannya dan segera berjongkok. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Invincible Barrier miliknya. Saat dia berteriak sekeras-kerasnya, suaranya cukup keras sehingga dia bisa memecahkan semua jendela rumah jika dia berada cukup dekat. Zheng San sangat tegang. Setelah mendengar teriakannya, dia segera bertindak. Sebuah penghalang putih muncul dan mencoba menghentikan tombak naga emas. Namun, seberkas cahaya keemasan itu terlalu kuat dan langsung menembus penghalang. Kecepatannya tidak berkurang dan terus melesat ke depan. Naga emas yang mengikuti di belakang bahkan merobek penghalang itu hingga berkeping-keping. Namun, Zheng San berdiri di depan Meng Hongchen seperti itu. Dia membentuk sebuah cincin dengan kedua tangannya di depan dadanya, dan perisai putih muncul di depannya. Ketika seberkas cahaya keemasan kurang dari 3 kaki dari perisai ini, suara mendesis tiba-tiba bergema di udara. Bercak besar cahaya terdistorsi mulai menyebar dengan perisai sebagai pusatnya. Ketika naga emas merasakan ini, raungan yang menakutkan terdengar lagi. Seluruh panggung menjadi dunia yang menakutkan di mana putih dan emas berpotongan. Jing Hongchen tidak bisa tetap duduk lagi. Dia berdiri tiba-tiba dan menyaksikan pertarungan dengan cemas. Ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Akademi Shrek dapat memiliki anggota pesaing yang begitu kuat? Dia tidak tahu seberapa kuat tombak naga emas Wang Qiuer. Namun, dia sangat akrab dengan Zheng San. Penghalang pertama yang diberlakukan Zheng San adalah alat jiwa tipe pertahanan kelas 7. Itu kuat dan sangat tangguh. Itu adalah jenis penghalang yang hanya dimiliki Zheng San, yang bisa menahan senjata apapun yang dilemparkan padanya. Namun, alat jiwa kelas 7 itu hanya bisa menghentikan serangan Wang Qiuer sebentar sebelum dihancurkan. Saat ini, Zheng San menggunakan alat jiwa yang sangat kuat yang dia andalkan untuk menjadi terkenal, Divine Unbreakable Shield. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Tapi dari kelihatannya, sepertinya perisai itu tidak berada di atas angin. Dari segi kualitas, tampaknya tidak lebih baik dari seberkas cahaya keemasan Wang Qiuer dan naga emas yang menyertainya. Wajah Meng Hongchen sangat pucat saat ini. Dia tahu jika dia tidak memilih untuk mengakui kekalahan, dia akan menghadapi serangan yang mengerikan ini. Dia tidak hanya akan dibunuh, dia juga akan dilenyapkan. Bentrokan antara emas dan putih berlangsung beberapa saat sebelum keadaan mereda. Garis cahaya keemasan juga perlahan menampakkan bentuk aslinya. Tombak naga emas Wang Qiuer. Wang Qiuer masih berdiri di tempatnya, dan saat cahaya memudar, sosoknya perlahan terungkap. Saat dia menggerakkan tangan kanannya, tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan kembali ke telapak tangannya. Sisik emasnya juga memudar. Zheng San menghela nafas lega dan menundukkan kepalanya untuk melihat Divine Unbreakable Shield. Dia ngeri menemukan sedikit lekukan di tengah perisai.